kondisi yang saat ini tampaknya sudah mulai mungkin lebih terlihat lagi begitu ya dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia, kemudian bagaimana arah global juga yang akan tampaknya pro kembali ke properti gitu ya. Nah, ke depan ini apa yang perlu di-adjust oleh emiten-emiten based on property di Indonesia? Berarti kan kita harus punya unique selling point gitu ya. BKSL salah satu emiten yang juga sudah lama sekali di Bursa Efek Indonesia. Nah, apa nih yang mungkin dari sisi strategi bisnis, adaptasi terhadap perkembangan zaman saat ini nih Pak Hiramsyah? Terima kasih Mbak Maria. Wah, ini pertanyaan luar biasa nih. Very sharp question. Gini, BKSL sendiri selama ini dikenal sebagai master developer. Artinya dalam membangun Sentul City, BKSL dan Sentul City mengajak mitra-mitra. Jadi di dalamnya ada Ciputra, ada Sumitomo, ada Hankyu Hanshin, ada Gobel Group, ada Sanctuary dan lain-lain gitu ya. Karena memang punya land bank yang lumayan besar gitu, mungkin salah satu yang terbesar. Yang kedua, kita juga harus paham bahwa terjadi shifting dari sisi demografi. Di mana sekarang ini 80% penduduk Indonesia itu adalah generasi muda. Dari mulai generasi XYZ, milenial, dan lain-lain. Nah, kalau generasi muda, mindsetnya sangat berbeda. Mereka sangat concern dengan teknologi, sesuatu yang sifatnya smart itu harus, makanya propertinya itu juga harus kekinian. Dia harus bisa mengadaptasi sesuatu yang sifatnya high tech, misalnya apakah CCTV-nya, apakah kemudian segala sesuatu misalnya bisa dikontrol lewat smartphone, ngidupin matiin AC. Jadi begitu on the way pulang, masuk rumah udah dingin. Nah, setengah jam sebelum sampai rumah hidupin AC. Ada timernya, tapi kan males-males amat gitu. Tapi kalau gitu contohnya itu. Yang kedua, dia harus ramah lingkungan, harus green ya, karena memang kesadaran itu sudah ada. Nah, itu yang kemudian harus diadopsi oleh para pemain properti. Kemudian kita juga harus selaras dengan apa yang memang menjadi kebutuhan tidak hanya masyarakat kita, tapi juga kebutuhan dari sisi bangsa dan negara. Kita sama-sama tahu bahwa salah satunya misalnya sektor kesehatan. Kenapa juga menjadikan misalnya Sentul City masuk, rencananya kita sudah akan masuk ke Biotown. Kita tahu bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah Indonesia. Pak Presiden Prabowo, sebelumnya Pak Jokowi sudah sampaikan juga kita hampir 200 triliun setiap tahun capital flight. Nah, Biotown itu sendiri sebenarnya masuk di dalam 4 dari 8 sektor prioritas. Dia ada industri dan propertinya, dia ada sektor kesehatannya, dia ada infrastruktur digitalnya karena memang harus high tech, dan dia juga harus energi terbarukan karena dia harus ramah lingkungan. Jadi mewakili Biotown ini bisa dibilang merepresentasikan paling tidak 4 dari 8 sektor prioritas. Nah, ini yang menurut saya hal-hal yang harus selalu dilakukan, bagaimana dalam membuat suatu produk harus selalu memberikan nilai tambah sebesar mungkin ya buat masyarakat. Kita sama-sama tahu semua yang booming, apakah itu IT apapun segala macam, selalu bermanfaat besar. Mau dari WhatsApp, mau Facebook, mau apapun lah misalnya ya. Ride hailing dan lain-lain gitu loh. Berarti masuk ke dalam jenis-jenis sektor yang menjadi prioritas atau program strategis pemerintah juga bisa menjadi salah satu strategi untuk para emiten-emiten properti. Karena kita berkeyakinan kalau kita lakukan itu, misalnya kita membangun secara serius Biotown, itu tidak hanya memberikan manfaat besar buat Sentul City, tapi kita memberikan kontribusi besar kepada masyarakat, kita juga memberikan kontribusi besar buat bangsa dan negara. Karena Pak Presiden pun sampaikan sekarang tidak cukup hanya dengan kemandirian energi, kemandirian pangan, tapi kita harus bicara kemandirian teknologi, kita juga harus bicara, Pak Menteri Kesehatan mengatakan kemandirian di sektor kesehatan. Pandemi COVID mengingatkan kita bahwa betapa rentannya kita di sektor kemandirian kesehatan. Untuk Panadol aja raw materialnya harus import. Jarum suntik waktu itu harus import, bayangkan. Artinya kita harus lebih serius memberikan perhatian di sektor kesehatan. Nah, insya Allah dengan Sentul City masuk di 4 dari 8 sektor, selain properti, tapi juga dengan Biotown-nya di kesehatan, infrastruktur digital karena butuh data center, kemudian energi terbarukan karena memang harus green energy, itu juga selaras dengan program prioritas pemerintah. Making developernya semakin jelas ya bahwa akan ada banyak sekali lahan terbangun begitu ya dan ke depannya ya, dan kekinian. Harus selalu kekinian. Ya. Berarti itu tuh planning jangka menengah panjang berarti ya Pak Hiramsyah ya? Ya, kita selalu sama lah pola pikirnya. Harus ada quick win strategy, harus ada short terms, harus ada mid terms dan long term. Kalau nggak ada quick wins, orang nggak sabar gitu. Kelamaan, tunggu nih setahun lagi ya, udah dikeburu tinggal. Tapi kalau hanya quick wins aja, tidak dipandu oleh visi misi jangka panjang, dia nanti akan bekerja secara sporadis. Ya, kita harus bekerja secara terstruktur dan sistematis, sehingga terjadi yang namanya multiplier effect value creation. Nggak buru-buru tapi nggak
apa namanya lama-lama banget gitu ya? Buru-buru nggak boleh. Buru-buru nggak boleh ya? High speed boleh, tapi semuanya harus terplanning dengan baik. Planning. Ya, ini jadi penasaran nih ya, akan ada proyek besar apa nih Sentul City ya. Kalau kita lihat dari sisi ekspektasi nih Pak Iramsyah, ekspektasi terhadap kebijakan fiskal pemerintah ataupun juga moneter ya dari Bank Indonesia ke depan untuk mendorong laju perekonomian, termasuk diantaranya adalah ya sektor properti nih. Apakah sudah sejauh ini kebijakan dari penurunan suku bunga, insentif ya PPNBP gitu ya, apakah cukup mendorong siklus di sektor properti dan atau justru malah kayaknya harus ada tambahan stimulus lain nih untuk sektor properti? Karena untuk menyerap kebutuhan gitu ya, mengakomodir daya beli begitu dan juga kemudahan begitu untuk mendapatkan hunian begitu saat ini di Indonesia. Ini seperti apa Pak Iramsyah? Betul Mbak Maria, artinya kita tidak boleh puas dengan apa yang ada sekarang, tapi harus terus-menerus kita melakukan review dan kemudian benchmarking agar sektor properti kita itu semakin produktif dan semakin efisien. Ya, karena kita harus ingat bahwa masih ada 11 juta rumah backlog. Gitu loh. Itu PR besar gitu ya yang harus diselesaikan as soon as possible supaya cost kita di kesehatan turun. Karena ingat lebih dari 50% penyakit kesehatan itu adalah masalah sanitasi. Muntaber, TBC, malaria, apapun itu semua adalah penyakit sanitasi. Begitu sanitasinya bersih, tidak ada lagi lingkungan kumuh, masyarakat tinggal di perumahan yang sehat, itu sebagian besar dari masalah kesehatan kita hilang. Jadi itu satu. Yang kedua, menurut saya sebagian besar kebijakan itu sudah on track. Tinggal implementasinya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kita itu sering sekali menyalahkan kebijakan, padahal kebijakan itu dari mulai undang-undang sampai dengan turunannya itu panjang. Dia akan ada PP-nya, juklaknya, dan lain-lain, belum eksekusi di lapangan. Nah ini yang selalu menjadi isu besar di kita. Ya orang bekennya biasa bilang namanya excellence execution. Ya, boleh punya niat baik, tapi tanpa cara yang baik dan eksekusi yang baik nggak cukup. Niat baik tapi tanpa eksekusi yang baik. Enggak. Makanya cukup, ya? Kalau buat yang saya Muslim gitu ya, buat teman-teman yang Muslim kan diingatkan untuk ikro, bacalah dan belajarlah sebenarnya supaya tambah pintar terus. Selalu cari ilmu dimanapun ya Pak. Untuk Sentul City sendiri untuk capek belanja modal begitu ya tahun 2025 atau sampai dengan di semester 2 2025 ini deh gitu ya, bagaimana Sentul City melihat growth dari properti, terus kemudian apa-apa saja yang harus dilakukan dari sisi target-target pertumbuhan sampai dengan akhir tahun nih Pak Iramsyah. Ya, makasih Mbak Maria. Kita bersyukur bahwa Sentul City sendiri secara kondisi keuangan, walaupun kita pernah mengalami suatu krisis yang berat gitu ya, hari ini bisa dibilang merupakan salah satu perusahaan properti terbuka dengan gearing ratio yang relatif kecil sekali. Ya. Dan keberadaan kita di pasar modal juga memberikan ruang yang sangat luas untuk kita bisa melakukan fundraising secara proper dan sehat untuk mendukung pertumbuhan yang juga insya Allah terbaik gitu ya, tidak kecil tapi juga tidak terlalu agresif berlebihan sesuai dengan kondisi yang ada. Ini semua tapi tentunya tidak lupa dari manajemen yang solid. Nah, makanya kemarin di tanggal 30 Juni kemarin kan terjadi perubahan manajemen yang sifatnya perkuatan dari manajemen Sentul City yang ada. Nah diharapkan dengan semua yang ada, kemudian makronya juga sangat positif. Paling tidak di first half 2025 dan apalagi nanti insya Allah di 2026 ke depannya, kita akan tumbuh jauh lebih baik lagi gitu. Apalagi sudah ada ekspektasi penurunan suku bunga ini begitu ya, akan berdampak terhadap serapan Jeremy Powell kan ganti nanti bulan Juni. Udah pasti akan sangat dovish, nggak hawkish lagi. Orangnya Trump udah digas habis supaya nanti midterm electionnya Amerika di bulan November, Trump tuh ratingnya tinggi banget. Dengan slogan dia, MAGA, Make America Great Again. Kita tidak akan kalah great juga. Tidak akan kalah. Indonesia